Tanggal 4 Juli 2024, Dikasteri untuk ajaran tanda kutip iman di bawah kepemimpinan anti Paus Fransiskus menyatakan Vigano terekskomunikasi dalam tanda kutip. Termasuk sebab-sebabnya, Vigano menolak klaim Fransiskus atas kepausan dan juga menolak Vatikan II. Vigano benar pada perkara-perkara itu. The Vatican officially excommunicates Archbishop Carlo Maria Vigano, the papal nuncio to the United States, from 2011 to 2016. Deklarasi dari Dikasteri untuk ajaran tanda kutip iman di bawah Fransiskus terkait Vigano ini sama sekali tidak valid karena anti Paus Fransiskus bukan paus. Dia seorang bidah notorius, seperti yang terbukti dari dokumentasi kami yang begitu banyak. Fransiskus sama sekali tidak punya otoritas untuk mengekskomunikasikan orang. Dia mewartakan Injil sesat. Dia tidak mengakui iman Katolik sejati. Oleh sebab itu, dia bukan bagian dari gereja Katolik. Soal tidak validnya deklarasi sehubungan Vigano ini, ajaran kepausan berikut ini relevan. Di tahun 430, beberapa waktu setelah Nestorius, Uskup Konstantinopel, mulai mendukung ajaran bidah bahwa Maria bukan Bunda Allah, Paus Santo Celestinus menulis hal berikut tentang orang-orang yang telah diekskomunikasi oleh Nestorius. Tanda kutip, bagaimanapun, agar vonis dari ia yang telah menjatuhkan suatu vonis ilahi atas dirinya sendiri tidak tampak memiliki kekuatan bahkan untuk satu saat pun, otoritas tahta apostolik kami telah secara terbuka menetapkan bahwa uskup, imam, atau orang Kristen dari profesi manapun yang telah dimakzulkan dari posisi mereka atau dikeluarkan dari persekutuan oleh Nestorius dan mereka yang merupakan bagian dari kelompoknya sejak saat mereka mulai mengkhotbahkan bidah, tidak boleh dianggap termakzul atau terekskomunikasi. Tetapi, semua orang ini telah dan sampai sekarang masih berada di dalam persekutuan kami. Sebab barang siapa terjerembab karena ia mengkhotbahkan hal-hal semacam itu, tidak mampu memakzulkan atau memberhentikan seorang pun. Kutip tutup. Paus Santo Celestinus secara otoritatif mengajarkan bahwa sejak saat Nestorius mulai mengkhotbahkan bidah, tindak-tindak ekskomunikasi yang dilakukannya tidak valid. Alasannya, para bidah secara otomatis terdepak keluar dari gereja, dan mereka tidak punya otoritas untuk memberhentikan seorang pun. Prinsip bahwa mereka yang mengkhotbahkan bidah secara otomatis berada di luar gereja dan tidak dapat memberhentikan seorang pun berlaku kepada anti Paus Fransiskus dan juga berlaku kepada para pemimpin sesat sekte Vatikan II. Mereka tidak punya otoritas untuk memberhentikan siapapun karena mereka sendiri berada di luar gereja. Perikop Santo Celestinus ini dan perikop serupa yang ditujukan kepada Yohanes dari Antioquia dikutip oleh Santo Robertus Bellarminus, doktor gereja, sebagai contoh ajaran gereja Katolik bahwa para bidah manifest langsung kehilangan jabatan dalam gereja. Berikut perikop lain yang relevan. Tetapi, jika seseorang telah diskomunikasikan atau diberhentikan dari jabatan keuskupan atau imamat oleh Uskup Nestorius atau oleh para pengikutnya setelah mereka mulai mengkhotbahkan hal-hal semacam itu, jelas adanya bahwa orang semacam itu telah terus berteguh dan masih terus berteguh dalam persekutuan kami. Dan kami menghakiminya sebagai belum diberhentikan. Sebab vonis dari pria itu yang telah menunjukkan bahwa dirinya sendiri harus diberhentikan, tidak mampu memberhentikan seorang pun. Kutip tutup. Sebenarnya menggelikan sekali Fransiskus ini kalau dia mengaku mengekskomunikasi seseorang karena dia mengajarkan indiferentisme keagamaan. Itu terdokumentasi dalam materi kami. Agama-agama non-Kristen dia dukung, sama juga dengan ibadat sesat mereka. Dan dia juga berpartisipasi dalam ibadat non-Kristiani. Tidak hanya mendukung agama-agama non-Kristen, tetapi dalam banyak kesempatan, dia juga mendukung yang disebut-sebut pelayanan yang jelas-jelas sesat yang dilakukan oleh para pemuka sekte-sekte skismatis dan bidah. Dia mengajarkan bahwa orang bisa menjadi kudus dan martir dalam sekte-sekte tersebut. Ia mengajarkan bahwa mereka berada di dalam tubuh Kristus, bahwa para pengikut sekte-sekte itu adalah umat beriman, bahwa sekte-sekte mereka adalah sarana keselamatan. Dia beribadah bersama mereka. Fransiskus bahkan mengajarkan bahwa berupaya mengonversikan orang dari sekte-sekte tersebut adalah perbuatan terlarang, berdosa, dan salah. Non è lecito convincere della tua fede.
Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. Voy a convencer a otro que sea católico? No, no, no. C'è un grosso peccato contro l'ecumenismo. და არის ძალიან დიდი ცოდვა ეკუმენიზმის წინააღმდეგ. Il proselitismo. ამას ქვია პროზელიტიზმი. Mai si deve fare proselitismo con gli ortodossi. Sekte Vatikan II juga telah mencabut ekskomunikasi terhadap kaum skismatis notorius dari timur. Terjadinya di bawah kepemimpinan anti-paus Paulus ke-6. Jadi, Fransiskus sama sekali tidak peduli dengan skisma, dengan Tuhan, atau dengan ajaran Katolik. Satu-satunya alasan dia bertindak melawan Vigano adalah karena Vigano mengutuknya dan telah mengutuk aspek-aspek Vatikan II. Dan Fransiskus yang mewakili kontra gereja akhir zaman bertindak melawan mereka yang bergerak menuju tradisi Katolik. Sementara itu, ia membiarkan segala macam bidah, skandal, skisma, dan lain-lain merajalela dalam kontra gereja Vatikan II. Itulah sebabnya Fransiskus tidak akan mengekskomunikasi Joe Biden atau orang-orang lain yang secara terbuka mendukung aborsi. Itulah sebabnya Fransiskus tidak akan mengekskomunikasi James Martin, aktivis pendukung tanda kutip LGBT yang mengaku-ngaku imam Katolik. Fransiskus justru secara eksplisit mendukungnya. Itulah sebabnya Fransiskus tidak mengekskomunikasi yang disebut-sebut uskup Jerman, serta kaum bidah dan skismatis lain yang tak terhitung jumlahnya dalam sekte Vatikan II. Jadi, peristiwa ini, perbuatan Fransiskus yang digadang-gadang mengekskomunikasi Vigano, seharusnya menjadi petunjuk kalau Anda berkehendak baik dan punya hikmat, bahwa Fransiskus tidak mewakili gereja Katolik. Dia jelas mewakili kontra gereja. Sekte Vatikan II membiarkan segala macam bidah dan skisma terjadi. Sementara itu, mereka menggunakan yang disebut-sebut otoritas mereka untuk menindas orang-orang yang mempromosikan aspek-aspek tradisi. Maka ini hanyalah satu contoh lain bagaimana sekte Vatikan II bukanlah gereja Katolik. Persis seperti yang kami katakan, sekte Vatikan II adalah kontra gereja akhir zaman yang telah dinubuatkan. Dan untuk menganut agama Kristen sejati, yaitu agama Katolik sejati dan diselamatkan, orang harus menganut iman Katolik tradisional. Video ini hendak saya tutup dengan memutar klip singkat dari sebuah debat tentang sedevakantisme yang pernah melibatkan saya. Klip ini membahas beberapa poin penting terkait Nestorius dan bagaimana dia kehilangan otoritasnya sejak saat dia mulai mengkhotbahkan bidah, yakni sebelum Nestorius dinyatakan terekskomunikasi. Do you dispute that Pope St. Celestine, before Nestorius' formal excommunication, said that almost all in this city, Constantinople, have deserted you, and he indicates that he wishes they had done it sooner? I'm not familiar enough with the context to give an answer. I'll help you out there. Celestine to Nestorius, Epistle 13, summer of 430. This is before the Council of Ephesus, before the formal excommunication of Nestorius. He says it right to Nestorius. He says, "What conscience do you live on when almost all in the city have deserted you? I would have wished they had been on their guard as much as they are now." So he's clearly endorsing the reaction of the faithful in Constantinople, who rejected Nestorius as a heretic, severed communion with him prior to any canonical process, prior to the Council of Ephesus, etc. But I'll move on. Do you dispute that Pope St. Celestine, in the same series of letters, 430, summer, taught that Nestorius and his fellow heretics lost authority ex quo talia predicati ceperunt, which means from the moment they began to preach their false doctrines, based on an automatic divine sentence? Well, I know it is the common opinion that you would lose your office, but I don't have enough of the context here to answer. Okay, well, he says that lest the sentence of him, referring to Nestorius, who had already called down a divine sentence upon himself, should appear to have force even for a time, the authority of our apostolic see has openly ordained that no bishop, cleric, or Christian of any profession who were deposed from their position or from communion by Nestorius and those of his ilk from the time, ex quo, they began to preach heresy, is to be seen as either deposed or excommunicated. He who stumbled in preaching such things was not able to depose or remove anyone, so he had no authority. And Bellarmine cites this passage to demonstrate that heretics lose authority from the moment they preach it,
and the preaching of heresy is basically always well before any canonical process, any declaratory sentence. I'll move on. Do you dispute that before Nestorius's formal excommunication, Pope St. Celestine told the clergy of Constantinople that, as his speech demonstrates, we should view him as having already fallen? That's... I think I agree with Cardinal Billot in this matter that that a pope could still retain his office even if he was a heretic. What that would mean for Nestorius, I'm not fit to judge. Okay, well, he's saying that he has already fallen into heresy and lost authority. Do you dispute that Celestine, before Nestorius's formal excommunication, indicated that Nestorius was not a bishop of the church because he had abused scripture? And I'll give you the quote. Quote, "Of what religion or by what laws does he call himself a bishop, seeing as he has abused both the New and Old Testament?" So he's clearly teaching that someone who abuses the New and Old Testament with false preachings cannot be considered a Catholic bishop. Do you dispute that he said that? I trust you in good faith that that's what he said. Okay. Do you dispute that in 428 or 429, well before Nestorius's formal excommunication, a contestatio was posted around Constantinople denouncing Nestorius as a heretic, and that reaction was praised by popes and councils? And it's interesting, a German theologian died 1878, Alzog, he quoted them as saying, "An emperor we have, but no bishop."